Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kolaborasi dengan Artificial Intelligence atau AI kita terus maksimalkan, kita terus terapkan pada pembedahan beberapa model peluang. Kali ini kita akan membahas suatu model peluang, the Halp Logistic New Weibull Parameter, the Halp Logistic New Weibull Pareto Distribution. Kita sudah buka kemarin riset artikel yang menjadi rujukan beberapa pertemuan yang lalu tentang model ini, maka kita tidak akan membahas lagi secara tuntas model peluang. Apa itu the Halp Logistic New Weibull Pareto? Silakan masuk ke Rado Institute untuk melihat kembali apa model peluang ini. Kita akan fokus kepada aplikasi atau kolaborasi bersama AI atau Artificial Intelligence dalam menghasilkan coding pemrograman untuk dapat membedah model peluang ini. Kita akan bandingkan di antaranya coding dengan produk dari Rado Institute dan coding dari kolaborasi antara Rado Institute dan Artificial Intelligence. Oke, kita lanjut saja langsung kepada R atau R program yang kita punya untuk menjawab hal ini. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas suatu model peluang yang kita sebut dengan model peluang Halp Logistic New Weibull Pareto Distribution. Di mana model peluang ini itu adalah hasil dari generator distribution Halp Logistic G generator. Di mana fungsi densitasnya ini dapat Anda lihat tergantung kepada GX kecil dan GX besar sebagai baseline distribution, dan kumulatifnya juga tergantung kepada GX besar atau kumulatif dari baseline distribution. Dalam hal ini kita gunakan baseline distributionnya adalah New Weibull Pareto dengan GX kecil atau fungsi densitas dapat Anda lihat, dan GX besar kumulatifnya dapat Anda lihat ada 3 parameter, yaitu parameter 1 ada alfa, parameter 2 ada beta, parameter 3 ada delta. Dengan memasukkan GX kecil dan GX besar ke dalam Halp Logistic Generator, terutama untuk Fx kecil, akan menghasilkan model peluang yang kita sebut dengan the Halp Logistic New Weibull Pareto Distribution. Dengan fungsi densitasnya seperti yang kita blok ini dapat Anda lihat nih, fungsi densitasnya ini berasal dari memasukkan GX kecil, GX besar ke dalam Fx. Nah, ini kumulatifnya dengan memasukkan GX besar ke dalam Fx besar. Oke? Lalu dengan kode, dengan teknik seperti yang kita telah bahas sebelumnya, kita bangun dulu coding dari log logistik, kita lihat dengan optim, lalu kita akan dapatkan parameter, lalu kita lakukan uji density plot dan kumulatif plot. Nah, ini dengan cara yang dihasilkan oleh Rado Institute seperti kebiasaannya. Nah, pada saat ini kita akan coba kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk menghasilkan coding yang berbeda. Kita akan masuk ke dalam coding kolaborasi Rado Institute dan Artificial Intelligence. Nah, dalam teknik ini, langkah pertama adalah kita akan bangun suatu model atau suatu coding yang disebut dengan log likelihood Halp Logistic. Sama. Kita bangun dulu coding log likelihood, tapi coding di sini berbeda. Oke, kita menggunakan alfa per 1, beta per 2, delta per 3. Langsung kita tuju kepada parameternya. Oke, dengan catatan bahwa jika alfanya kecil dari 0, betanya kecil dari 0, deltanya kecil dari 0, maka dia akan minus tanggal. Dengan memberikan langsung GX besar. Nah, GX besar kita berikan langsung. Ini GX besar. Sama seperti sebelumnya, ini GX kecil. Nah, Fx-nya kita masukkan seperti yang kita bahas, 2 kali GX tambah 1 kurang 1 GX. Nah, ini kelebihannya di sini, langsung aja kita berikan tanpa kita masukkan secara manual,
GX besar, GX kecil ke dalam FX. Jadi kita tidak masukkan manual. Kita cukup tulis GX besar, GX kecil, lalu cukup FX-nya saja kita berikan. Lalu kita gunakan log likelihood, coding log likelihood, sum log. Nah, untuk minimization-nya kita berikan nilai minus. Oke, ini minus. Lalu seperti biasa, ini perbedaan dari coding. Nah, ini bedanya, ini coding log likelihood. Ini kolaborasi antara Rado Institute dengan AI. Kalau dia coding log likelihood dari Rado Institute, cukup ini saja. Nah, ini coding. Kita cukup menggunakan per 1, per 2, per 3. Lalu baru di bawah kita berikan penjelasan alfa, beta, dan delta adalah masing-masing parameter. Tapi kalau dalam kolaborasinya, dalam coding kolaborasi, kita langsung alfanya sekian, betanya per sekian, deltanya per 3. Langsung kita sebutkan GX besar, GX kecil, FX-nya, fungsi densitasnya, langsung kita tulis ke dalam yang sesuai dengan riset artikel tanpa terlebih dahulu mengganti GX dan GX besar. Jadi GX besar dan GX kecilnya itu sudah ada. Tidak perlu otomatis kita masukkan. Lalu kita gunakan optim seperti biasa untuk mendapatkan parameter. Oke, dengan nilai parameter awal 1, beta alfanya, beta 1, dan delta 1. Nah, hasilnya kita minta alpha head. Ini untuk parameter 1 alpha head, beta head, dan delta head parameter 3. Lalu kita minta hasilnya secara real dengan menggunakan kode head. Nah, ini adalah coding yang kita kolaborasikan. Coba kita intip hasilnya bagaimana. Kita intip hasilnya. Kita run. Coba kita run hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita coba lihat. Oke, jalan hasilnya. Oke, jalan. Lalu kita coba tampilkan berapa parameternya. Kita ketik cat. Nah, oke, kita run. Nah, ini parameternya. Ini parameter alpha, beta, dan delta. Oke, ini kan ini dia bedanya. Kalau di Rado Institute kita tinggal ketik optim, kita nampak parameternya. Kalau di kolaborasi ini kita tampilkan dengan bahasa CAT. Lalu setelah itu, setelah parameter dapat, kita coba dapatkan nilai AIC. AIC kita tahu nilainya 2 kali jumlah parameter kurang 2 log likelihood. Nah, log likelihood nih dia codingnya jelas, MLA result value. Oke, dalam optim dia berikan result value. Kalau mau lihat ketik aja di sini tadi result value ini kan ada optim. Jadi kalau kita ambil MLA result kita run. Nah, ini dia berikan ini yang value tuh. Wah, itu yang value. Jadi dia tinggal ngambil yang value dikali 2. Nah, ini kan nampak di sini di programnya nih. Nampak nih dikali 2. Nah, dikali logdik. Logdik tadi ini kan yang pakai result value tadi. Jumlah parameternya 3. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita run saja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Oke, jelas sekali hasilnya. Lalu setelah itu barulah kita definisikan. Nah, fungsi densitasnya seperti ini. Jadi fungsi densitas dari HL ini, Half Logistic New Weibull Pareto nih. Fungsi densitasnya. Di mana GX kecilnya ini, GX besarnya ini. Nah, ini dia fungsi densitas. Jadi ini fungsi densitas ditandai dengan F kecil. Kalau kumulatif ditandai dengan F besar. Nah, kumulatifnya tidak mengikuti, kita cukup menggunakan integral saja. Integral fungsi densitas dari batas bawah hingga batas atasnya X. Nah, ini kan definisi dari kumulatif. Ini F besar, ini kumulatif, sorry. Ini kumulatifnya. Oke, kita kumulatifnya langsung pakai integrate saja. Lalu kita coba gambarkan density plot. Density plot adalah menggambarkan histogram melawan F kecil density. Sedangkan kumulatif plot adalah plot antara ICDF. ICDF ini empirical atau hampiran melawan dengan CDF model. CDF model tadi ini dia. Kita tahu tadi CDF model yang F besar. Ini tadi ada F besar, CDF. Kalau ini ya di sini F kecil tadi kumulatif.
Lalu ada kuantil. Nah, kita tambah dengan kuantil function. Kuantil function itu adalah solusi dari Uniroot. Nah, ini Uniroot ini untuk menyelesaikan persamaan kumulatif besar dikurang dengan P. P itu adalah bilangan dari 1 kurang 1 sampai N kurang 0,5 atau I, kita biasa sebut di sini I, tapi ini langsung bilangan 1 sampai N kurang 0,5 dibagi N. Nah, ini Uniroot kumulatif dikurang P. Nah, yang dikatakan kuantil plot adalah membuat grafik X empirical. X empirical itu data X yang diurutkan dari kecil ke besar. Dan X theoretical maksudnya adalah kuantil tadi, ini kuantil yang dihasilkan, ini menggunakan P yang telah kita definisikan. Lalu digambarkan grafiknya X theoretical melawan X empirical. Kalau membentuk garis lurus seolah-olah berarti modelnya baik. Oke, ini adalah coding yang dihasilkan antara kolaborasi antara Rado Institute dengan artificial intelligence. Ini sebagai coding kolaborasi. Oke, memang panjang, panjang sekali ini Anda lihat, panjang ini ya, panjang. Kalau dia coding dari Rado Institute, simple saja, tidak perlu panjang. Makanya terserah berpulang kemana. Kalau saya lebih senang menggunakan produk Rado Institute karena dia simple saja. Oke, kita coba runkan. Kita coba run yang menggunakan kolaborasi ini. Seperti apa hasilnya. AIC tadi udah. Kita coba lihat density plot dan kumulatif plotnya. Kita lihat ini F kecil tadi. Oke, kita lihat hasilnya. Run. Kita lihat grafik. Nah, ini dia. Ada 3. Anda dapat lihat di sini. Histogramnya hampir sama dengan produk Rado Institute, kumulatifnya juga sama. Kalau di Rado Institute dia garis putus-putus, tapi kalau ini dia warna merah, tidak garis putus-putus. Dan yang hitam ini adalah fungsi tangga atau kumulatif, empirical kumulatif, dengan rumus I kurang 0,5 per N. Nah, ini yang sebelah kanan ini QQ plot, kuantil plot. Yang di tengah kumulatif, yang di sebelah kiri density, dan paling kanan ini kuantil. Karena hampir-hampir mendekati garis lurus, kita dapat pastikan bahwa parameter yang dihasilkan dari coding kolaborasi ini sangat baik sekali dan memberikan hasil output yang sangat baik. Kalau outputnya kita akui ini sangat baik, output dari coding kolaborasi ini. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan sangat luar biasa. Kita semakin lama semakin akrab dengan artificial intelligence. Rado Institute selalu menyarankan jangan jauhi teknologi AI ini. Gunakan kolaborasi sehingga dapat memberikan manfaat yang baik. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.